Kembali kita lanjutkan perbincangan Pak Akyar, kalau melihat ternyata dari sisi kuasa hukum terpidana ini menjadi salah satu upaya juga untuk mengumpulkan novum baru atau bukti-bukti baru nantinya untuk PK nantinya. Akan seperti apa kalau misalnya melihat mungkin cukup kuat nggak melaporkan Ibtu Rudiana, melaporkan Aep, Dede? Ini apa namanya ya, para pendekar hukum di dunia pengacara ini lagi turun semuanya. Jadi turun gunung semua. Ini sangat menarik. Paling tidak ada 5 menurut saya. Yang itu Ibu Elsa dan kawan-kawan, Pak Ruli dengan Pradinya, kemudian Bung Farhad, kemudian Pak Horman Sitompul, kemudian Bung Nikolas dengan Tony CS yang ininya Peggy. Hotman Paris kan juga ada juga di pihak korban kan. Ini kan ada di dalam. Ya Otto kan dengan Pak Ruli. Jadi ini menarik. Ini yang mereka menarik ini gimana nih? Ya menariknya ini adalah penuh dengan strategi ini. Langkah yang dilakukan oleh Pradi CS ini tadi kan ada bagaimana mengumpulkan alat bukti untuk mengajukan PK. Mereka ingin dulu mengumpulkan kelihatannya ini sejauh manakah peranan, ada nggak tindak pidana dilakukan oleh Pak Rudiana. Ini yang mereka kan mengarahnya ke sana. Inilah yang akan dibantah nanti sejauh mana proses itu berjalan. Kalau ternyata gol untuk ini... mengumpulkan, kalau untuk mengumpulkan si gol kan tergantung lagi nanti. Apakah kalau di polisi dijadikan TSK, apakah jaksa juga setuju? Itu jadi novum berarti? Iya, tentu novumnya tentu setelah memulai inkrah kekuatan hukum yang tetap terhadap kasus kalau ini berproses. Jika ya? Iya, jika. Berarti jadi cukup lama waktunya masih ya? panjang perjalanan terhadap itu. Nah, Ibu Elsa kan juga punya strategi juga. Tadi barusan saya dengan tunggu dulu. Kami akan lapor dengan udah ada inventarisir nih. Nama-nama orang. Enggak, kan dengan ada perkembangan begini bisa cepat beliau sweet juga nanti. Apa jadi dibuka atau tidak? Nah, kalau dibuka nanti bisa yang dibuka itu nyarang balik lagi kan. Nah, ini kan akan ditunggu dulu nih. Sejauh mana proses Pak Rudiana, baru nanti beliau akan memproses pula ini. Jadi saling menunggu ini. Jadi 2 strategi, berapa strategi yang ada di situ. Buat saya sebagai pengamat ini sangat menarik sekali. Yang penting harus gitu ada adu strategi di situ. Anda bukan pengamat Pak Ahyar, saya revisi. Anda tuh pakar hukum pidana. Iya, itu menarik kita melihatnya di sini. Memang itulah dunia ibarat orang main catur kalau dunia pengacara itu. Tapi jadi satu bidak yang dijalankan, dia nggak tahu kemana tujuannya. Kadang-kadang ada yang bidak mereka korbankan untuk mendapatkan yang lebih besar. Nah, ini catur lagi berjalan. Oleh karena itu masyarakat bersabarlah. Memang proses hukum itu demikian, nggak bisa begitu cepat. Tapi tujuannya adalah sama, supaya keadilan itu terungkap. Siapa sih pembunuh yang sebenarnya? Saya rasa mungkin bukan hanya masyarakat yang bersabar. Ya mantan terpidana, para terpidana juga ini juga nggak sabar juga untuk memang tentu akan dikdakduk juga ya mereka berapa lama. Nggak ada cara lain. Hukum itu kan nggak bisa simsalabim dia berubah langsung jadi tidak. Ada proses. Putusan nanti banding, kasasi, ada lagi PK. Ini masih panjang perjalanan. Pak Akyar positif ini kasus dapat terbuka atau semakin blunder nantinya kalau melihat strategi ini makin berkembang, akan berkembang. Akan ada juga mungkin nanti percemaran nama baik lah, fitnah lah, undang-undang ITE lah, akan kemana-mana nanti. Akan berlari nih kalau ini dipakai. Coba untuk menyetop laju itu, bagaimana kita pakai yang ini dulu. Jadi yang akan ada beranak-beranak hukumnya ini nanti kalau diudah mungkin bercucu kali ya. Nah, keadilannya bagaimana Pak? Iya, sabar masyarakat. Tentu yang kita berharap, saya berharap menegakkan hukum itu jangan menimbulkan lagi persoalan hukum yang baru. Itu saya berharap demikian. Ini tampaknya akan muncul lagi nih kemungkinan prediksinya, mudah-mudahan keliru nih. Akan muncul lagi masalah hukum yang baru. Nah, inilah yang... Itu terjawab setelah pukul 14 nanti Pak kayaknya Pak. Jadi saling lapor gitu ya. Bu Elsa bagaimana nih? Kita pengen masalahnya memang tuntas, jelas gitu. Tanpa ada memunculkan masalah baru, kemudian kasus baru, beranak pinak tadi kalau kata Pak Akyar. Ya, kami akan meluruskan semua fakta-fakta yang benar. Ya, bilang bahwa Eki bukan anaknya. Terus ada juga bilang Eki masih hidup, karena itu... Pak Rudiana main badminton, nggak peduli karena anaknya masih hidup. Macam-macam hal-hal berita-berita yang
spekulasi netizen lah ya. Tapi kan itu yang nanti akan diluruskan itu oleh tim gitu ya Bu ya. Itu kan bukanlah hal yang sifatnya itu menjadi substantif dari perkara kasus Vina Ya, Eki tapi ini, kan gitu. itu yang membuat image ya, membuat framing. Sehingga itu bisa sebetulnya hakim tidak perlu melihat itu, harus melihat fakta. Tapi kita lihat itu bisa mempengaruhi juga sehingga hakim takut. Nggak semua hakim berani ya. Jadi framing ini sekarang jadi sangat mempengaruhi mental dan image dan publik juga. Sehingga apakah benar atau tidak gitu loh. Nah, kan harus kita ketahui dengan kuat bahwa kita orang hukum di pengadilan, di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bukan di medsos. Bukan di segala rupa yang di luar itu. Jadi yang membuat menjadi blunder karena ada berita-berita di luar itu. Coba kalau kita bicara pengadilan, simpel aja nih kasus-kasus biasa. Mas siapa sih Bu yang aktif-aktif banget ngomong di medsos? Nah, salah satunya politikus itu. Politikus. Dan menjadi detektif dadakan, Ya sudah, kita nggak sampai ke sana gitu. Bang Ruli, ini Anda terakhir Bang Ruli. Artinya kalau misalnya Anda tadi sudah kasih spill, besok itu artinya Selasa ya Bang Ruli ya. Ada gelar begitu. Ini menambah keyakinan Anda bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti, akan diteruskan, diproses begitu. Ya, betul. Saya kasih clue lagi satu ya. Menarik nih. Saya kan melaporkan Aep dan Dede. Hari ini Dede itu sudah membuat pernyataan bahwa laporannya itu tidak benar. Dan saya sudah masukkan di akta notaris. Jadi kita tunggu saja nanti selanjutnya bagaimana. Ini clue ya. Ya bukan saya yang bikin. Yang bersangkutan langsung datang untuk menyatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh dia 2016 itu adalah bohong. Semua itu atas suruhan atau atas arahan pihak lain. Begitu. Kita tunggu aja. Pihak lain itu siapa? Ibtu Rudiana maksudnya? Iya. Aep dan Ibtu Rudiana. Oh, atas suruhan Aep dan juga Ibtu Rudiana. Itu keterangan Dede tadi sudah mencabut keterangan di tahun 2016 dan mengakui bahwa itu adalah keterangan palsu. Bagaimana Bu Elsa? Ya, kita lihat aja. Karena kalau dia mengatakan bahwa itu keterangan palsu, berarti dia yang membuat keterangan palsu di bawah sumpah 242 pada waktu pengadilan. Dan itu ada proses hukumnya untuk Dede. Iya kan? Kan dia di bawah sumpah saya mengatakan begini. Walaupun dapat arahan katanya dari Ibtu Rudiana. Arahan emang di pengadilan Rudiana dampingin dia. Oke, jadi Bang Ruli memberikan clue, sebetulnya clue-nya itu bumerang buat kliennya juga gitu maksudnya? Iya. Oke, Bang Ruli? Ya betul, bumerang atau enggak nanti kita lihat situasinya. Tetapi dia akan saya akan jadikan justice kolaborator nanti. Oke, kita tunggu nih Bang Ruli ya. Ya, betul. Kita lihat aja sama-sama nanti ke depan. Nggak lama lagi. Oke Bang, kalau gitu di Jakarta nanti Abang mampir ya Bang ya ke Apa Kabar Indonesia Pagi Bang, kita tunggu di studio kalau gitu Bang Ruli. Terima kasih banyak Bang Ruli, Pak Akyar dan juga Bu Elsa sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita berharap bersama kasus Vina dan Eki ini juga dapat terungkap terang benderang begitu ya, sehingga tidak menjadi pertanyaan publik lagi begitu. Ya, beranak pinak kalau kata Bang. Ini akan beranak pinak. Panjang, fitnah, pelan, undang-undang ITE bisa tersinggung nanti. Ini panjang perjalanan. Iya. Jadi kena 242. Pak, jadi kita ngobrol aja deh Bu nanti kayak gitu. Oke, kita harus sudah lulus Kalau silakan. kita lawyer kan enggak. Kita lawyer bukan yang punya perkara.